Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita sudah masuk di sesi wawancara pendengar RRI. Ada dua topik yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini untuk kita update bersama begitu ya. Terkait dengan Polsek Dona dorong ketahanan pangan dan juga swasembada pangan dengan P2B dan juga pemanfaatan lahan produktif serta persiapan pelaksanaan festival Gutinale begitu ya di Lembata pendengar. Dan untuk diketahui pendengar RRI bahwa Gutinale ini adalah ritual atau festival yang setiap tahun diselenggarakan di Kabupaten Lembata. Untuk masyarakat Desa Pasir Putih Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik ini secara turun-temurun, dan komunitas adat yang dikenal dengan sebutan orang Migar ini biasanya melakukan ritual atau tradisi Gutinale pendengar ya. Ini merupakan tradisi menangkap atau mengambil nale, dalam bahasa Indonesia disebut nyale, sejenis cacing laut. Nah, seperti apa persiapannya dan kapan pelaksanaan festival ini? Kami saat ini pendengar RRI sudah bersama Kepala Desa Pasir Putih ya. Sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Ada Wenceslaus Sabala Papang Esvil, Kepala Desa Pasir Putih Lembata. Pak Wen, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak Wens, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini. Ya, dengan senang hati. Ya, Pak Wens, bisa disampaikan ini kapan penyelenggaraan Festival Gutinale di tahun ini? Ya, di tahun ini di bulan Februari akan kita selenggarakan mulai tanggal 18 sampai tanggal 19. Oke, 18 sampai dengan 19 Februari. Berarti ini tersisa beberapa hari lagi begitu ya untuk persiapannya. Nah, ini untuk pemilihan tanggalnya ini seperti apa? Apa alasannya di tanggal 18 sampai dengan 19 ini dibuat festival tersebut? Kita menggunakan perhitungan bulan purnama. Dan dari bulan purnama ketujuh hari ketujuhnya sebagai hari pertama ambil nale sekaligus pembukaan festival. Oke. Dan ini sudah dirembuk bersama begitu ya? Ya, pakai telepon kampung. Aha. Oke. Dan sejauh ini bagaimana progres persiapan festival Gutinale ini, dan sudah berapa persen begitu ya kesiapan yang sudah dilakukan atau dibuat? Di tanggal 14 Valentine Day kemarin masyarakat melakukan bukti cinta kepada Lewotana, kampung halaman dengan pembukaan ruas jalan, ini jalan negara. Tapi saya katakan kita yang dipastikan untuk menerima tamu kita yang akan datang. Hingga di hari kemarin kita sudah hitung sekitar 9% Desa Pasir Putih siap menjadi tuan rumah yang baik untuk menerima unit Kakak Ari Ribu Ratu Lembata yang akan datang mengambil nale di Lewotana. Oke, berarti ini setiap tahunnya itu untuk pelaksanaannya, tanggal pelaksanaannya itu berbeda-beda Pak Kades? Lalu berbeda-beda karena tergantung purnama bulan. Oke, dan tahun ini di tanggal 18 sampai dengan 19 persiapan sudah hampir mencapai 100% begitu ya? Iya. Oke, dan Pak Kades ini bisa diceritakan untuk tahun ini, festival ini, apa saja kegiatan-kegiatan dan rangkaian acaranya? Ya, pertama-tama itu melalui festival ini kami secara kampung, walaupun desa secara kampung kami mengajak masyarakat Migar untuk pertama-tama kembali melakukan ritual-ritual yang hampir mulai ditinggalkan. Sehingga pertama itu ritual kembali melakukan pemberian makan kepada leluhur di tempat nale. Itu lalu yang kedua itu kita juga mengajak generasi berikut agar tidak pernah melupakan atau tidak tahu akan warisan leluhur, sehingga anak-anak sekolah dari TKK sampai SMA ini diundang juga SMA dan Boleba untuk mengambil bagian dalam atraksi nale berdendang. Pada tanggal 11 puncak festival itu ada cerita nale dari anak-anak
ada tarian nale dari anak-anak, peragaan show busana yang menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk ambil nale. Itu anak-anak TKK dan kober, seperti itu. Sementara kita yang dewasa itu pesona tutur tentang bagaimana nale datang oleh para ketua kampung. Seperti itu. Baik, jadi dalam setahun itu untuk menangkap nale itu di tanggal tersebut begitu Pak Kadis, tanggal 18 sampai dengan 19. Ini di Februari dari purnama 78, jatuhnya tanggal 18-19. Oh begitu. Nanti Maret tergantung lagi bulan, kita hitung jatuhnya ke berapa, 89. Yang Februari 78, nanti Maret 89. Ya. Berarti setiap bulan diselenggarakan begitu ya? Tidak, dia hanya setiap tahun hanya 2 bulan. 2 bulan, Februari dan juga Maret. Maret itu tinggal oleh 2 orang tokoh Soro Nasrani sebagai pemilik nale yang kami percaya sampai hari ini. Oke, kenapa hanya di 2 bulan itu? Apakah memang nalenya itu muncul di bulan-bulan itu saja? Ya itulah mujizat alam. Oh Kami ya. mujizat alam karena hanya 2 bulan itu nale muncul. Oke. Dan kita tidak ada. Maka kami tetap mengedepankan festival sebagai bentuk syukuran, Ya. tapi tetap menjadi kata kunci pertama untuk membuka pintu festival. Ya, Selasa pagi itu kita ritual di rumah nale, namanya Duang Waitobi. Baru kita membuka festival dengan 1 tarian nale, pergi ambil nale, baru besok Rabu baru kita syukuran nale. Gitu. Oke. Bisa diceritakan ini proses penangkapan nale ini seperti apa Pak Kadis? Ini akan ada serdadu nale yang melakukan Ya. ritual pantai. Setelah itu dari api abadi, api yang digesek melalui menggunakan bambu, ada daun lontar kering. Daun lontar kering itu menjadi sumber api seremonial 6 hari. Meskipun sekarang ada sedikit tergerus bahwa ada banyak orang, karena ini lembata mengambil, bukan mingar mengambil. Kalau mingar mengambil itu kami tetap fokus menggunakan kum atau daun lontar kering. Kebanyakan ini lembata mengambil, mereka sering melanggar juga menggunakan senter. Kami larang, tapi juga ya ribuan orang. Jadi ketika tanda kum itu laki-laki baru nale, orang yang menunjuk sekarang nale belum ada, berarti ayunan 3 kali ke darat. 3 kali ke darat bahwa nale belum ada, tetap sedang di tempat. Nah, lalu 5 menit lagi atau 10 menit ke laut lagi, dia lihat kalau nale sudah ada, maka dia mengarahkan cahaya tadi dan 3 kali ke laut, dia bilang nale sudah ada, duli gere. Maka masyarakat serbu laut dan mulailah sukacita nale dengan teriakan duli gere, leworai malu. Duli gere, leworai malu. Dengan alat senel dan sejenisnya. Lalu pantangan, kalau nale sudah diisi di senel, jangan pernah memasukkan tangan dalam senel. Nanti nale kembali menjadi air laut. Oke. Nah, Pak Kadis, arti dari teriakan tadi itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ya, istri akan sukacita bahwa terima kasih leluhur kamu sudah datang. Kamu terimakan janda, yatim piatu, semua yang sedang berkesusahan. Karena nale sendiri Ya. tahun ini itu lembata hampir rata-rata sukses di bidang pertanian. Karena tahun lalu ini bukan juga sebuah gesti tingkat tinggi. Tahun lalu di bulan Maret kami melakukan penutupan ritual nale dengan membawa nale ke kebun-kebun, melakukan pengasapan dengan permintaan semoga engkau tahun depan datang lagi, tidak hanya di laut tapi juga di darat. Puji Tuhan, pertanian juga bagus di lembata.
Oke. Nah, untuk tradisi penangkapan Nale ini hanya terjadi di Pasir Putih saja ataukah ada beberapa daerah lain di Lembata? Di Lembata hanya ada di Tanjung Naga, Tuba Butun, Desa Pasir Putih. Oh iya. Ini Oke, sehingga ini memang setiap tahunnya rutin diselenggarakan di daerah tersebut begitu Pak Kades ya? ya, Nah, saya malah silakan. dan punya niat untuk mengundang RRI sekali-kali hadir live langsung dari Pasir Putih, tapi kami masih mengalami efisiensi anggaran. Iya, Sehingga semua di mana-mana begitu ya Pak Kades ya. Mudah-mudahan ya ke depannya. Oke, Pak Kades, sejauh mana ini dukungan pemerintah daerah terhadap festival ini dalam arti lebih khusus untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata begitu? ya, pada tempat yang sangat berahmat ini saya mengatakan Dinas Pariwisata Lembata sangat proaktif dan sangat mendukung semua desa wisata termasuk desa Pasir Putih dalam event seperti ini. Hingga dana juga dikucurkan dari Dinas Pariwisata. Ya. Selain dana dari PAD, Pasir Putih menyelenggarakan festival menggunakan PAD, bukan dari dana desa atau ke ADD, tidak. Menggunakan sebagai bentuk bahwa kita melakukan festival atas ucapan syukur Ibu Ratu, ucapan syukur masyarakat atas rezeki yang leluhur ini. Tidak boleh pakai uang negara. Kita wajib menggunakan uang dari masyarakat sendiri, dari PAD. Oke. Kalau boleh disebutkan di sini Pak Kades, ini anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan festival di tahun 2025 ini berapa banyak? Kami dengan swadaya sekitar 5 juta dan anggaran real uang 15 juta. Sementara yang lain masyarakat mengumpulkan jagung muda, ini pisang dan ubi, itu senilai sekitar 5 juta untuk dipersembahkan di puncak. Kita makan lokal. Oke. Itu pisang jadi lemet, pisang jadi pisang bungkus, diolah seperti Jadi pangan lokal yang disiapkan begitu ya Pak Kades ya? ketangan lokal. Oke, Pak Kades, apa yang membedakan penyelenggaraan festival Gutinale di tahun ini dengan di tahun-tahun sebelumnya? Adakah yang berbeda? Yang berbeda adalah di tahun lalu kita selenggarakan di bulan Maret sekaligus penutupan, tapi bulan Februari. Yang berbeda adalah tahun-tahun sebelumnya kan itu tahun pemulihan politik. Saya baru dilantik sehingga partisipasi masyarakat masih rendah. Nah, di tahun keempat saya menjadi kepala desa dengan ajakan bahwa kalau bukan kita, siapa lagi akan menjadi pelestari budaya leluhur kita, maka tinggalkan politik. Hari ini, di tahun ini masyarakat sangat memiliki kegiatan ini hingga semua lorong rumah, tempat-tempat umum, jalan raya, malah mereka siap untuk menyukseskan festival ini dengan menyumbangkan jagung muda. Pokoknya semua yang ada pada mereka untuk makan lewok, makan kampung tanggal 19 nanti. Dan siapa-siapa saja ini yang akan diundang untuk mengikuti festival tersebut Pak Kades? Kami telah mengeluarkan undangan kemarin tentu kepada Lembata, Bupati bersama Pemda. Hanya karena ada pelantikan juga Bupati di tanggal 20, jadi kemungkinannya utusannya ke sana. Intinya bahwa pemerintah daerah dengan segala Pemda, pemerintah kecamatan, Forkopincam, pemerintah desa dengan segala forum adat, gereja terlibat dalam kegiatan ini. Juga lembaga-lembaga pendidikan. Ada sekolah-sekolah dari Lebah, dari kota, saya ajak untuk isi kegiatan, karena mereka setiap kali ada praktek atau tugas, anak-anak kali tugaskan guru untuk bertemu kades dan tokoh-tokoh untuk wawancara tentang bagaimana sejarah Nale. Saya katakan balas budi kepada saya adalah hadir dan mengisi acara untuk meriahkan festival Nale. Oke, jadi ikut ambil bagian mereka ya Pak Kades ya? Ya. Oke. Pak Kades, apa harapan Anda terhadap festival Gutinale tahun ini, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga wisatawan, juga pesan Anda kepada masyarakat dan juga pihak terkait agar festival Gutinale ini terus berkembang dan menjadi daya tarik budaya yang lebih luas? Silahkan. Saya tetap menyampaikan kepada masyarakat di Desa Pasir Putih, sekitar Lembata pada umumnya, bahwa inilah satu pesona budaya Lembata yang mesti kita jaga.
kita lestarikan lewat kegiatan-kegiatan yang positif agar kita bisa meninggalkan jejak langkah yang baik untuk generasi-generasi kita yang akan kemudian menginjakkan kaki pada tahapan-tahapan yang sekarang kita lewati. Saya beri moto kepada semua orang yang ketemu bahwa kalau siapa lagi, kalau bukan sekarang, itu kapan lagi? Oleh karena itu, jangan tunggu uang persiapan festival. Mari kita lakukan dengan semua potensi yang ada, agar kita menjadi bagian dari kebudayaan sebagai cerminan jati diri bangsa. Itu harapan saya. Terima kasih Pak Kades untuk waktunya dengan RRI. Selamat berakhir pekan. Salam hangat dari Endi Kota Pancasila Kelembata. Salam Selamat pagi. dari negeri. Need a lot of love.